لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatih. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan yang saya hormati, jajaran pengurus takmir Masjid Al-Azhar, alhamdulillah kita bersyukur dan tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan dan ketakwaan yang mudah-mudahan hingga saat ini Allah masih menganugerahkannya kepada kita, yang karenanya kita tadi baru saja melaksanakan salah satu kewajiban penting, yaitu melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan tentu kita berdoa mudah-mudahan apa yang tadi kita lakukan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, kali ini kita akan sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-108, yaitu keberlanjutan dari kajian kita tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau kita lihat judulnya, saya kira ini tidaklah asing buat kita, karena persoalan utama yang dihadapi oleh para nabi masa lalu, para nabi-nabi terdahulu adalah rewelnya umat mereka terhadap para nabi tersebut. Jadi umat mereka itu rata-rata adalah umat yang rewel, ya, di mana kerewelan mereka itu, nggak tahu ini bahasa Indonesianya rewel apa. Jadi kerewelan mereka itu kemudian diaktualisasikan dengan cara memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kepada para nabi mereka. Ya. Yang kemudian karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya berujung susah buat mereka sendiri. Jadi berujung susah buat mereka sendiri. Dan itulah yang kemudian diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-108 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Ya, dan barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, sekalian, ya, lagi-lagi perlu kita ulang kembali bahwa di antara umat yang paling rewel sepanjang sejarah yang pernah diungkap di dalam Al-Quran itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang kita kenal dengan suku Bani Israel.
Dan kalau kita lihat, inilah satu-satunya suku yang namanya diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat, yaitu surat yang ke-15, namanya surat Al-Isra. Dan nama lain dari surat Al-Isra itu adalah surat Bani Israel. Di mana di dalamnya itu terdapat kisah tentang Bani Israel dan terdapat kisah tentang murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah umat terdahulu yang paling banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kisah tentang Bani Israel. Maka kisah Nabi yang paling banyak disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dari 25 Nabi dan Rasul itu adalah kisah tentang Nabi Musa. Dan itu sebabnya Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Ya, jadi Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 134 kali. Dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 84 kali. Nabi Muhammad SAW itu cuma 5 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa umat atau bangsa terdahulu yang banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Dan karena itulah kisah tentang kerewelan mereka inilah yang juga paling banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sampai kemudian dijadikan sebagai sebuah tolok ukur, ya kan, tentang bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh umat itu kepada nabinya. Nah, salah satunya di ayat ini. Ya, maka di ayat ini Allah SWT berfirman, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian mau bertanya kepada Rasul kalian, ya, seperti Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa sebelumnya, ya, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang menukar keimanan itu dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya penggalan terakhir ayat itu, kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, mungkin bisa dicek bagi yang membawa mushaf atau yang di dalam HP-nya ada mushaf Al-Quran, min qabl itu waqaf. Itu satu tema, ya. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu satu tema. Dan karena itu ada tanda wakaf di atas. Ya kan? Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Itu tema yang lain. Tapi tema yang kedua ini masih sangat-sangat terkait dengan tema yang pertama. Artinya, kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menukar kekufuran itu dengan keimanan, ya, barang siapa yang menukar kekufuran itu dengan keimanan, maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Sementara tema pertama terkait dengan pertanyaan, terkait dengan banyak tanya. Karena banyak tanya yang dilakukan oleh Bani Israel itu bukan supaya mereka mendapatkan jawaban yang benar dan kemudian dengan jawaban itu mereka melaksanakannya. Bukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu diajukan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena melecehkan nabinya. Sehingga di antara bahan gurauan yang mereka lakukan kepada nabi mereka adalah memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya mereka sendiri nggak butuh dengan jawaban itu. Atau mereka bertanya supaya kemudian mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulnya. Jadi semoga dengan pertanyaan yang mereka ajukan itu, harapannya mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Jadi babnya ini adalah pertanyaan inad kalau dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang terkait dengan persoalan pembangkangan. Ya gitu. Ya itu ya, barangkali contoh misalnya ketika ada seseorang di masjid ini misalnya, atau ketua takmirnya mengatakan ada seorang anak di depan begitu, tolong dong sapu masjid ini. Kalau dia niat nyapu, dia akan segera, ya, dia cari sapu dan kemudian dia nyapu.
Tapi ketika dia tidak niat untuk menyapu masjid, dia akan tanya, sapunya di mana Pak? Ya kan? Oh sapunya di sana, di belakang. Sapunya bagus enggak Pak? Pertanyaan-pertanyaan tidak ajukan kenapa? Untuk menghindari supaya dia tidak menyapu. Gitu. Wah sapunya enggak bagus Pak, ini enggak bisa dipakai nyapu, ini enggak jadi saya nyapu gitu kan. Kalau dia memang mau melaksanakan, dia langsung cari sapunya, tidak tahu bagaimana kondisi sapunya, dia gunakan untuk nyapu dan dia kerjakan menyapu itu. Ya, itulah yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin dijawab oleh sang Nabi itu. Dan itu harapannya memang. Itu harapannya memang. Nah, kita lihat di sini sebab turunnya ayat itu. Ya. Qala Rafi' bin Khuraimillah, Wahab bin Zaid. Jadi ada dua orang Yahudi yang bernama Rafi' bin Khuraimillah dan Wahab bin Zaid. Ini Rafi' bin Khuraimillah ya, bukan Rafi' Munawar. Ya. Dan Wahab bin Zaid, keduanya orang Yahudi bertanya, "Ya Muhammad, hai Muhammad," gitu. "I'tina bi kitabin tanazzalahu alaina minas sama'i naqra'uhu." Muhammad, ya, tolong dong datangkan kepada kami sebuah kitab yang engkau turunkan dari langit dan kami akan membacanya. Kira-kira ya dia yang betul-betul minta kitab itu apa enggak itu? Atau ini adalah sebuah cara untuk membangkang tidak mau membaca kitab, yaitu kitab Taurat gitu kan. Yang waktu itu pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Sementara mereka sendiri tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat itu dengan berangsur-angsur, ya kan? Dengan berangsur-angsur. Karena itu di dalam Al-Quran, ya, kalimat yang mengindikasikan atau yang memaknai bahwa Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur adalah nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nah, kalau anzala itu diturunkan secara langsung. Makanya terkait dengan surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena saat itu Quran diturunkan secara langsung, secara keseluruhannya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Gitu kan di dalam surat Al-Qadar itu. Nah, sementara sebelumnya ya, sebelum diturunkan secara langsung itu secara keseluruhannya, Quran itu diturunkan tema per tema. Makanya yang pertama adalah ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya kan? Terus seperti itu. Kemudian ayat yang kedua atau surat yang kedua turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan begitu seterusnya. Makanya menggunakan kalimat nazzala alaikal kitaba bil haqq di surat Ali Imran ayat yang ketiga itu. Ya, jadi Quran itu, jadi mereka tahu Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berangsur-angsur, tapi kemudian mereka meminta seperti ini. Gitu. Jadi, ya Muhammad, i'tina bi kitabin tanazzalahu alaina minas sama'i naqra'uhu. Muhammad, ya, datangkanlah atau turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang engkau turunkan dari langit, kemudian kami membacanya. Ya, untuk kami dan kemudian kami akan membacanya. Wa fajjir lana anharon nattabi'uka wa nusaddiquka. Atau alirkan buat kami sungai-sungai. Jadi maksudnya buatkan kepada kami sungai-sungai wahai Muhammad dan alirkan airnya. Nah, saat itu kami akan mau mengikutimu dan saat itu kami mau membenarkanmu. Ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang mereka sendiri membayangkan itu tidak mungkin akan dilakukan karena mereka memang pada dasarnya melakukan sebuah proses yang bernama pembangkangan. Nah, gitu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, kalau kita membaca ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas. Jadi
Ibnu Abbas yang menyampaikan ini, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat ini, jelaslah bahwa pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan, hanyalah sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri sesungguhnya tidak membutuhkan jawabannya. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya akhirnya akan menyusahkan mereka sendiri. Ya, akan menyusahkan mereka sendiri. Nah, sekalian, bagi yang membawa Quran, ya ini tadi nggak saya nukil di sini, nggak saya tulis di sini. Mungkin bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-71. Ya, jadi ayat yang ke-67 sampai 71. Coba dilihat di situ. Ayat ini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Jadi perintah untuk menyembelih apa? Sapi. Ya, menyembelih Baqarah. Dan itulah sebabnya surat Al-Baqarah itu dinamakan surat Al-Baqarah karena ada satu kata Al-Baqarah di dalam ayat yang ke-67 dari surat Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa ya berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Lihat bagaimana perkataan mereka. Qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Mereka mengatakan, Musa, kamu main-main ini. Ini di hadapan nabinya loh ini. Ya, di hadapan nabinya yang mereka sendiri ya telah mendapat pembuktian keselamatan dari Allah lewat nabinya ini. Yaitu ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ya di dalam sebuah proses yang mengharu biru itu ya, ketika ya mereka dikejar oleh Firaun sampai kemudian berada di bibir laut merah itu ya. Itu mereka tahu persis dengan mata kepala mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka lewat Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa ini bukan main-main, ini nabi, ini rasul. Tapi coba apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka mengatakan, Musa, kau niki guyon ta? Jadi bayangkan, ya sekalian, ya, akhirnya Musa makan qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku orang-orang bodoh. Sampai seperti itu jawaban Nabi Musa. Nah, sudah ya. Kalau seandainya saat itu kemudian mereka, oke, kita cari sapi dan kita sembelih. Selesai sudah urusannya. Tapi yang mereka lakukan setelah itu apa? Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan, harapannya pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa dijawab dan kemudian mereka tidak jadi melaksanakan penyembelihan sapi. Qalu yaqulu ya. Apa itu? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Musa, ud'u lana rabbaka. Ya, tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Jadi qalu du'u lana rabbaka, bukan qalu du'u lana rabbana. Jadi yang dianggap punya Tuhan itu cuma Nabi Musa. Sementara mereka ini memahami benar bahwa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Tapi kendati demikian mereka masih mengatakan itu, coba. Qalu du'u lana rabbaka. Bukan rabbana. Ya. Tanyakan Musa kepada Tuhanmu. Ya. Yubayyin lana mahi, untuk menjelaskan kepada kami, ya, sapi itu sapi yang bagaimana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Awanun baina dzalika faf'alu ma tu'maru. Nabi Musa kemudian mengatakan, saya sudah mendapatkan wahyu dari Allah SWT bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Awanun baina dzalik, berada di pertengahannya sapi ini. Jadi tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Faf'alu ma tu'marun.
Sudah sekarang kerjakan. Gitu. Jadi cari sapi seperti itu dan sembelihlah. Ini dasar Bani Israel ya. Dia masih tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Mereka mengatakan, ya kan? Tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa, sapinya itu warna apa? Ya, kita lihat ini. Sapinya itu warna apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadhiri. Ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada saya, ya, memberikan wahyu kepada saya bahwa sapi itu ada sapi yang safra. Warnanya itu kuning keemasan. Faqi'un launuha, mengkilap. Mungkin mengkilap itu bahasa sekarang metalik gitu. Nah, ini kan akhirnya mempersulit mereka sendiri kan? Seandainya waktu itu mereka langsung menyembelih, selesai. Akhirnya ada syarat lain. Dan syarat itu disebutkan oleh Allah akibat pertanyaan mereka sendiri. Sapi yang warna apa? Ya. Sapi yang warna apa? Yaitu sapi yang warna kuning keemasan, faqi'un launuha, metalik, mengkilap, tasurrun nadhirin, di mana orang-orang yang melihatnya itu menjadi suka, menjadi senang. Nah, apakah selesai sampai di situ? Enggak selesai sampai di situ. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya. Tanyakan lagi kepada Tuhanmu wahai Musa, sapi itu yang bagaimana? Karena sapi ini banyak, mirip-mirip. Sapi ini banyak, mirip-mirip. Tapi insya Allah kita nanti akan bisa dapat, kata mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul ardh. Wala taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Nah, malah ada 4 syarat di sini yang membuat mereka semakin kesulitan mencari. La dzalulun tuthirul ardh. Gak tahu digawe nyingkal sawah. Ya kan? Wala taskil harf, dan tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah. Jadi di tempat-tempat tertentu dulu gitu ya, orang mengairi sawah itu pakai sapi dengan cara apa? Pakai apa namanya? Ya, bambu itu kan ya. Putar gitu supaya ada air yang bisa dinaikkan ke atas gitu ya. Musallamatun, bersih. Enggak ada cacat apapun. Ya. Jadi bersih sapinya itu. Tapi wis mengkilap, kuning, bersih, la syiyata fiha, tidak ada celah apapun. Malah ada 4 syarat di situ. Nah, coba kita lihat di situ. Qaulul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alu. Rupanya mereka sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Akhirnya mereka bilang, qaulul ana ji'ta bil haqqi, ya wis Musa, wis bener iku, gitu ya. Mungkin kapan takon maneh syaratnya tambah maneh. Lihat itu Bani Israel. Fadzabahuha. Maka mereka kemudian menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Ya kan? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu malah berujung susah buat mereka sendiri. Ya, berujung susah buat mereka sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kemudian akan menghadirkan kemungkinan munculnya dosa-dosa di kalangan mereka. Nah, kita lihat terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya ingin menghadirkan tiga hal di sini. Pertama-tama adalah banyak tanya itu berujung susah. Allah berfirman di ayat yang ke-101 dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian sendiri, dan jika kalian menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan tentang hal-hal itu. Ya. Jadi ini terkait dengan adanya seseorang ngetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Man abi gitu.
Nah, wahai Rasulullah, siapa bapak saya? Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu. Dan seterusnya, sampai akhirnya Rasulullah kemudian terdiam dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu itu. Yang ada kecenderungan untuk melecehkan. Ya, maka turunlah ayat ini. Jadi, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu kelak akan menyusahkan mereka. Ya, kelak akan menyusahkan mereka. Nah, sekalian, ada seorang sahabat yang bernama seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu mengatakan begini, sungguh orang-orang yang paling baik itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang memang mereka butuhkan dan Allah pun kemudian menjawabnya di dalam Al-Qur'an sejumlah 13 pertanyaan. Ya, sebenarnya 13 pertanyaan. Nah, ini ya insya Allah sudah banyak kita yang tahu, tapi barangkali ini PR buat kita ya. Seandainya saya boleh ngasih PR, tolong dicari 13 pertanyaan ini. Mungkin salah satu contohnya adalah yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Yang pertama. Yang kedua, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perempuan yang sedang menstruasi. Pertanyaan semua kan ini? Ya. Kemudian yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Nah, cari ini di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan barangkali yang tidak asing buat kita adalah wa yas'alunaka 'anis saa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Nah, saya sudah menyebutkan 4. Ya, tolong dicari yang 9 lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka butuh dengan jawaban dari pertanyaan itu terkait dengan amal perbuatan mereka yang akan mereka lakukan terkait dengan pertanyaan itu. Misalnya pertanyaan tentang anak yatim. Apa perlakuan yang seharusnya dilakukan orang kepada anak yatim? Maka Nabi Muhammad menjawab, "Qul islahul lahum khair." Katakan Muhammad, berbuat islah kepada anak yatim itu jauh lebih baik. Nah, gitu kan? Pensikapan di sini. Kemudian, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Sehingga pembagiannya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Bukan kamu bagi seenaknya sendiri. Jadi memang betul-betul butuh jawabannya. Nah, saya sudah menyebutkan 4. Ya. Bahkan ada di dalam satu surat itu, ya, kalau nggak salah di surat Al-A'raf ya, ada yas'alunaka itu ada 2, dan karena itu kita hitung 1 di sini, yaitu pertanyaan tentang hari kiamat. Ya. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi mestinya pertanyaan itu seperti itu. Pertanyaan yang kemudian menghadirkan amal. Bukan pertanyaan supaya menghindari amal. Ya kan? Bukan pertanyaan yang menghindari amal. Kalau tadi itu adalah pertanyaan yang sesungguhnya kepingin menghindari amal. Menghindari untuk tidak menyembelih sapi. Dan karena itu mereka membuat pertanyaan-pertanyaan, harapan dari pertanyaan itu jawabannya tidak ada, dan kemudian mereka tidak jadi menyembelih sapi. Gitu ya. Itu bagaimana Bani Israel itu seperti itu. Nah, yang kedua, banyak tanya itu berujung dosa. Hadis ini Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi." Sesungguhnya sebesar-besar dosa kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, kemudian diharamkan gegara pertanyaan itu. Ya. Jadi mereka bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, tapi karena mereka bertanya seperti itu, akhirnya itu diharamkan. Nah, lagi-lagi Bani Israel melakukan hal-hal seperti ini. Makanya kita lihat di akhir-akhir surat Al-An'am, ya, itu detail hal-hal yang diharamkan kepada mereka, kepada Bani Israel dari apa yang ada di dalam binatang itu, lemaknya, tulangnya, dan seterusnya. Lihat nanti di sana.
Ya. Itu yang kedua. Jadi banyak tanya berujung dosa. Banyak tanya berujung kerusakan atau kehancuran. Ya. Ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan berita wahyu Allah SWT tentang haji, bahwa haji itu telah disyariatkan. Ya. Jadi bahwa haji itu telah disyariatkan. Tiba-tiba ada sahabat nyeletuk ini. Ya. Akulla amin ya Rasulullah. Rasul, apakah haji itu kewajiban kita tiap tahun? Gitu. Jadi bayangkan kalau kemudian dijawab Rasulullah, ya begitu. Ya, sekarang ini, ya, apakah haji itu tiap tahun? Rasulullah diam, tidak menjawab. Dan kemudian beliau mengatakan, seandainya saya jawab ya, pasti kamu tidak akan. Seandainya saya ya, maka pasti akan diwajibkan. Dan seandainya diwajibkan, kamu tidak akan bisa melakukannya. Makanya waqala Rasulullah mengatakan ini. Daruni ma taraktukum. Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepadamu. Jadi kalau saya sudah menyampaikan itu, sudahlah sampai di situ dan jangan tanya, laksanakan setelahnya. Ya. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan karena pertentangan mereka kepada para nabi mereka. Jadi banyak bertanya yang mereka lakukan ini kemudian menjadikan mereka harus banyak berbenturan dan bertentangan serta membangkang terhadap perintah dari nabi-nabi mereka. Maka kata Rasulullah, nah ini yang menjadi prinsip kita dalam beribadah, ya kan? Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakan perintah itu semampu kalian. Ya kan? Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Dan ketika aku melarang kalian sesuatu, maka tinggalkanlah. Selesai. Jadi apa yang saya perintahkan, laksanakan semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Selesai. Gitu. Makanya ada ayat di surat apa itu? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, enak kan kalau sudah seperti itu kan? Harusnya. Maka begitu kemudian muncul berbagai macam pertanyaan yang artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, ya kan, maka sesuatu yang disampaikan ya itulah adanya. Sehingga ketika ada yang tidak disampaikan, berarti dia tidak masuk di situ. Udah selesai. Jangan kemudian mencari-cari yang tidak ada di dalam statement itu. Itu kan sahabat kan begitu kan. Tiap tahun dari Rasulullah, gitu kan. Ya. Jadi setelah diberitahu bahwa haji itu disyariatkan, tiba-tiba ini yang tanya, apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Itu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ibadah mahdhah itu, proses turunnya itu langsung dan tidak ada pertanyaan setelah itu. Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Prosesnya panjang itu ketika di Sidratul Muntaha. Ya, itu hadis Bukhari itu yang meriwayatkan dari 50 sampai menjadi 5 kali sehari semalam. Ya kan? Nah, tiba-tiba kemudian misalnya mengatakan gak kurang tambah 5 itu misalnya gitu kan. Ya. Nah, ini maksudnya. Makanya sekalian, inilah prinsip di dalam menjalankan syariat agama. Apa itu? Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Ya. Maka ketika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakan semampu kalian. Dan dari sinilah maka kadar masing-masing orang di dalam melaksanakan agama itu berbeda-beda. Ya kan? Kadar seseorang di dalam melakukan syariat agama itu berbeda-beda, dan itulah yang juga terjadi pada masa sahabat. Ya kan? Kadar mereka masing-masing di dalam melaksanakan syariat agama itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
Cuma seberbeda apapun mereka, mereka itu masih berada di atas standar semuanya. Nah, tidak tahu kita, apakah pas standar atau malah di bawah standar. Nah, sekalian, karena kalau kita lihat, ini mungkin bagian terakhir yang tadi saya diingatkan Pak Wito gitu ya. Karena waktu tadi itu mendung gelap, saya tanya, oh itu ini jadi enggak di pengajiannya? Oh jadi Ustaz, selama tidak ada hujan batu aja jadi, kata dia gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengungkap bencana-bencana yang telah dialami oleh umat masa lalu. Di mana bencana-bencana itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah banyaknya pertentangan mereka dengan rasul-rasul mereka. Dan bentuk-bentuk bencana itu detail di dalam Al-Quran itu. Disebutkan satu persatu. Dan saya menyebutkan 6 diantaranya. Ya. Di sini ada 6 diantaranya. Masih banyak gitu ya. Nanti coba kita cari. Detail satu persatu bencana-bencana. Nah, saya baca di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka hujan batu kerikil yang sangat panas. Ditimpakan kepada siapa ini? Ditimpakan kepada kaum Sodom, umatnya Nabi Lut alaihissalam. Yang mereka melakukan penyimpangan seksual yang luar biasa. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ini di depan kita ini ada doktor bidang hukum, ya, Pak Foki ya. Sekarang ini sudah ada proposal di Kementerian Agama itu agar segera dibolehkan laki-laki itu menikah dengan laki-laki. Ya. Di Eropa sekarang ini itu sudah satu demi satu negara-negara di sana, ya, itu sudah membolehkan pernikahan sejenis. Ya, di antaranya ada Belanda, gitu. Ya, di Belanda. Makanya ketika kemudian Jerman kalau nggak salah ya, Pak Foki ya. Makanya ada orang Indonesia yang kepingin menikah dengan cara itu, sekarang nikah sama orang Jerman. Ya. Nah, itu sudah terjadi. Ya, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Dan nggak tanggung-tanggung di sini saudara sekalian. Yang mendukung penuh pernikahan atau hubungan seksual seperti itu bukan orang jauh. Istrinya Nabi Lut sendiri mendukung itu. Makanya kalau kita ada contoh sing lanang api, sing wedok elek, ini Nabi Lut ini. Kan di dalam Al-Qur'an kan tentang keluarga kan ada 4 itu modelnya kan. Sing lanang api, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok api. Sing lanang api, sing wedok api. Sing lanang elek, sing wedok elek. 4 itu. Dan semua ada contohnya. Sing lanang api, sing wedok elek, Nabi Lut sama Nabi Nuh alaihi wassalam. Dua-duanya istrinya itu pembangkang semuanya. Ya. Sing wedok api, sing lanang elek. Firaun. Ya. Permaisurinya namanya Asia, sangat bagus. Ya. Sing lanang api, sing wedok api, itu alhamdulillah. Itu yang paling banyak dikisahkan dalam Quran. Terutama dari para nabi-nabi dan rasul. Nabi Ibrahim dan Sarah, Nabi Zakaria dengan istrinya. Ya kan? Nabi Yakub dengan istri-istrinya. Ya, semuanya baik ini. Laki-laki baik, perempuannya juga baik. Dan ada yang laki-lakinya jelek, perempuannya juga jelek. Siapa itu? Abu Lahab. Bahkan dikisahkan oleh Allah di dalam satu surat, yaitu namanya surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Yaitu sing lanang elek, sing wedok yo elek. Nah, dari 4 ini kira-kira kita berada di mana itu?
Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga tadi. Sing lanang api, sing wedok. Nah, ini contohnya. Kemudian wa minhum man akhadat husaihah. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ini suku Madian, umatnya Nabi Syuaib. Dan kalau kita lihat mungkin ya, kita akan mengatakan kan prosoku dosane gak sepiro gede gitu. Apa sih penyimpangan yang dilakukan umatnya Nabi Syuaib itu? Mengurangi takaran dan timbangan. Saya pernah menjelaskan suatu ketika pengajian subuh di sini, berapa sih orang bisa mengurangi takaran dan timbangan itu? Banyak. Enggak banyak. Meteran misalnya, iso mengurangi meteran sampai setengah meter. Enggak bisa. Paling banyak 5 cm. Itu pun sudah akan ketahuan. Atau kalau takaran misalnya, ya dulu ketika kita masih kecil ya, itu kan pakai gantangan itu, batoan itu. Berapa sih yang bisa dikurangi di situ? Sedikit kan? Nah, persoalannya kan bukan sedikitnya itu, tapi mental curangnya itu. Sampai Allah menurunkan surat khusus untuk itu. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi bagaimana mengurangi takaran dan timbangan ini urusannya nanti di akhirat. Bukan hanya sekedar di dunia. Nah, pada masa umatnya Nabi Syuaib ini merajalela. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa buat mereka. Awalnya adalah hawa yang sangat panas. Jadi mereka di dalam rumah itu panas. Dan kemudian mereka keluar rumah semuanya. Barangkali di luar ada angin. Ya, sehingga mereka ke padang pasir satu persatu mereka ini. Sampai kemudian ketika mereka sudah berkumpul di satu tempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suara keras yang mengguntur dari halilintar itu dan kemudian mereka hancur semuanya. Itu, ya. Kemudian wa minhum man khasafna bihil ardh. Ya. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Qarun. Ya kan? Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ya. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke laut. Ya, ada yang kami tenggelamkan ke laut. Nah, ini di dalam tafsirnya ini ada dua kemungkinan. Pertama-tama adalah Firaun dan pengikutnya. Yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ya kan? Firaun dan pengikutnya. Dan sekalian, inilah yang juga perlu kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Kisah tentang Nabi Musa dan Firaun ini banyak sekali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena memang kisah ini sangat unik. Unik sekaligus menarik. Ya. Bagaimana sebuah benturan itu terjadi antara ayah angkat dengan anak angkatnya sendiri. Ya. Kan Nabi Musa itu kan diambil oleh Firaun. Ya kan? Dan kemudian dijadikanlah anak angkat di dalam istana. Dan akhirnya ketika remaja, bengal ini anak. Itu akhirnya membunuh orang. Dan kemudian oleh teman-temannya, sudah kamu pergi saja dari sini. Akhirnya Nabi Musa pergi ke sebuah tempat namanya Madian. Di sanalah ketemu dengan umatnya Nabi Syuaib. Dan di sana pula Nabi Musa itu menikah dengan satu di antara dua anaknya Nabi Syuaib. Di mana kedua anak ini mengambil air itu. Nanti buat kisah sendiri, mantap kisahnya, cukup romantis kisah itu. Seorang petualang yang menikah di dalam petualangannya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan menikah dengan salah satu dari dua putri Nabi Syuaib itu, salah satunya. Ya. Dan ini dikisahkan oleh Allah SWT di dalam surat An-Naml. Ya, tentang bagaimana pernikahan mereka ini. Gitu. Nah, sekalian, ya, yang pertama kemungkinannya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Kemungkinan kedua adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat banjir bandang. Yang satu di antara mereka yang tenggelam itu adalah putra beliau sendiri. Ya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan
Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Keempat itu ya. Yang kelima, ya, bentuk bencana masa lalu ini. Ya. Kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qaryah. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Surat Al-Haqqah ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud maka mereka dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Taghiyah atau kejadian yang luar biasa di sini maksudnya adalah suara yang menggelegar yang menjadikan mereka hancur karena suara itu. Sekalian, kebetulan ya saya pernah ke bekas kampungnya ini, ke tempat bekas kampungnya ini. Namanya Petra. Itu ada di Yordan. Ya, ada di Yordan. Jadi kaum Tsamud itu umatnya Nabi Soleh gitu ya. Itu dikenal sebagai kaum yang sangat pintar. Sangat ahli dalam arsitektur. Jadi mereka itu membuat rumah dengan bahan bukit. Jadi bukit itu diukir ya, dan kemudian menjadi rumah. Dan masih utuh semuanya di sana. Ya, jadi kita masuki rumah-rumah itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka karena dosa yang mereka lakukan, itu dibalik ke dalam tanah. Jadi yang atas ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas, dan mereka terlempar sampai ke laut mati. Ya. Al-Bahrul Mayyit. Jadi laut mati. Laut mati itu ada di perbatasan antara Yordan dan Palestina. Mungkin orang lain akan mengatakan perbatasan antara Yordan dan Israel. Jadi kalau kita berdiri di laut mati yang ada di Yordan itu, kita melihat perkampungan di sana dan sedikit terlihat pucuknya kubahnya Masjidil Aqsa. Ya, di sana itu. Jadi mereka itu terlempar sampai ke Laut Merah dan sampai ke Laut Mati. Jadi disebut Laut Mati itu karena kadar garamnya itu sangat tinggi. Jadi ini onok maling Melayu gak iso njegur nang kono karena mesti kambang. Ya mesti kambang. Jadi wong ndak bisa nyelam. Karena kadar garamnya itu sangat tinggi sehingga orang tidak bisa menyelam di situ. Jadi mereka tuh terlempar sampai ke sana. Dan dibalik oleh Allah SWT yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Baru pada tahun 60-an itu mulai dibongkar ini oleh arkeolog. Ya. Dengan menggunakan berbagai macam alat sampai kemudian muncullah rumah-rumah mereka itu sekarang yang sudah hancur lebur itu. Tapi sebagiannya masih nampak. Ada kafenya, begitu tempat mereka minum-minum, tuh ada semuanya. Coba kita bayangkan. Makanya saya ketika melihat betul la ilaha illallah. Jadi memang Quran itu tidak berdusta. Quran itu sangat benar adanya. Ya. Saya membayangkan bagaimana kemudian itu bisa terjadi. Nah, wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Kaum 'Ad ya, itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, badai. Ya, jadi mereka ini diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang sangat dingin dan badai itu sangat keras. Nah, sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa sebagian besar bencana-bencana seperti ini sudah terjadi sekarang. Di beberapa tempat bahkan tidak ada yang menduga sebelumnya bagaimana bencana-bencana ini terjadi. Kita berharap mudah-mudahan bukan siksa dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini adalah peringatan supaya kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepadanya dengan mentaati perintahnya dan menjauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.